Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Yang paling kita rasakan adalah kita masih hidup, Pak ya. Ini hidup semua ya, Pak ya. Alhamdulillah. Yang kedua, kita sehat. Dan yang ketiga, kita bisa mengawali aktivitas hari ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa atas tiga kenikmatan ini. Dan beliau mengucapkan setiap bangun tidur, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan rohku, yang telah menghidupkan aku, wa afani fi jasadi, dan menyehatkan badanku, wa adzina li bidzikri, dan mengizinkan aku untuk melaksanakan sholat. Kalau tiga kenikmatan ini diambil satu saja, maka tidak sempurna hidup kita. Ada orang yang bangun, hidup, sehat, tapi gak sholat. Ada orang itu bangun, gak sholat, gak sehat. Ada lagi orang yang jangankan sholat atau sehat, bangun saja, tidak. Kalau Bapak Ibu gak percaya, coba diteliti, pagi ini pasti ada yang meninggal dunia. Apakah kawan kita atau saudara kita? Maka kita bersyukur bahwa tiga kesempurnaan nikmat pagi hari itu telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita mendapat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu setiap pagi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Sehingga ulama-ulama kita dulu mengharamkan kita tidur setelah subuh sampai matahari terbit. Karena waktu subuh sampai duha itu adalah waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk umatnya. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukur itu artinya apa? Subuh sampai duha. Dan kita insya Allah akan belajar tentang tema doa-doa di dalam Al-Quran, yang pagi hari ini sampailah kita pada edisi yang ke-8. Jadi kita sudah sampai yang ke-8, Bapak Ibu. Ke-8 ini kita ambil dari surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 193 dan 194. Ini edisi doa yang ke-8. Kira-kira yang ke-7, 1 sampai 7 kemarin aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Aman Ustadz, karena semuanya masih ada dalam Quran. Kalau di pondok itu setiap materi Bapak Ibu, misalkan pengajian hari ini edisi yang ke-8, Ali Imran ayat 193 sampai 194. Itu minggu depannya waktu pertemuan lagi, itu satu-satu harus ditanya. Jadi pelajaran ini
besok minggu akan datang satu-satu ditanya. Sebelum memulai pelajaran baru satu-satu ditanya untuk memastikan bahwa ilmu yang telah diajarkan itu nyantol di pondok Pak, di rumah. Tapi seandainya diterapkan di pondok Baitul Haq, saya jamin bulan depan tidak ada yang ngaji Pak. Karena ada rekamannya, nanti kalau lupa bisa di-setel rekamannya Bapak Ibu. Nah, ayat 193 dan 194 ini bunyinya apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pernah membaca ini. Sebagian sudah ada yang hafal, saya yakin. Saya kan orang baik Pak, mesti husnudzon sama jamaah itu. Pertanyaan saya, Bapak pernah mendengar ini, Ibu pernah mendengar ini di saat kapan doa ini dibaca? Mungkin pernah baca tapi lupa. Ada satu momen Bapak Ibu pasti baca ini. Nah, saya mewakili menjawab Bapak Ibu ya. Momen sa'i Pak. Coba dibuka doa sa'i antara Safa dan Marwah. Itu salah satunya dalam perjalanan mungkin ketiga atau kelima itu baca ini. Yang pernah umroh dan masih menyimpan buku doanya, coba nanti dicek. Itu ada Rabbana dan doa tawaf ada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Sampai akhirnya ada Bapak. Kecuali kalau pada satu saat itu enggak berdoa. Enggak ada pasti kalau enggak berdoa. Memang tawaf sa'i itu kan tidak wajib doa. Tidak wajib doa. Karena sa'i saat tawaf itu bukan amalan qauli, tapi amalan fi'li, amalan perbuatan. Sehingga kalau ada orang tawaf atau sa'i, dia diam sah tawafnya, sah sa'i. Cuman kalau doa itu kan konsentrasi Pak. Dan konsentrasi untuk menghitung. Karena setiap putaran itu ada doanya. Dan pasti berbeda. Sehingga kalau orang meneliti, oh doa ini pasti putaran ketiga, doa ini keempat, doa ini kelima. Jadi kalau orang berdoa, itu kemungkinan dia ragu-ragu ini sudah keberapa ya, ini perjalanan keberapa saat ini putaran tawaf keberapa, itu kemungkinan kecil lupanya kecil. Salah satunya ada doa ini. Dan pilihan doa yang dibaca dalam tawaf dan sa'i itu pasti doa pilihan. Karena dibaca pada momen-momen yang penting. Dan unsurnya banyak. Ada yang pure minta dunia, ada. Ada yang pure minta dunia akhirat. Ada yang minta akhirat. Ada yang segmennya hanya minta ampun saja. Ada yang segmennya hanya minta supaya diberikan kekuatan iman. Nah, salah satu dari sekian doa-doa yang tertera di dalam parade doa tawaf dan sa'i itu adalah 193 dan 194 surah Ali Imran. Kita sekarang terjemahkan dulu. Baru kita bicara latar belakang dan manfaat doa ini apa. Rabbana innana sami'na. Rabbana, wahai Tuhan kami. Bapak Ibu kalau pakai Rabb itu berarti kita berbicara tentang tauhid rububiyah namanya. Rububiyah itu adalah seolah-olah kita memohon kepada Allah yang mengatur. Jadi kalau kita Rabbana itu artinya kan Tuhan kami. Tapi Tuhan yang mengatur kami. Itu tersirat di dalamnya makna itu. Karena doa itu selalu ada kadang-kadang diawali Rabbana, ada diawali Allahumma. Kalau Rabbana itu pasti membahas masalah pengaturan Allah. Misalnya alam semesta, masalah rizki, masalah segala macam. Jadi kalau kita baca Rabbana itu artinya ya Allah
Tuhan yang mengatur hidup kami. Ada kata-kata yang tersirat di sini. Namanya tauhid rububiyah. Kalau Allahumma biasanya tauhid uluhiyah terkait dengan sifat Allah, asma Allah dan kebesaran Allah. Kan ada tauhid 3 Bapak Ibu. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat Allah di dalam Asmaul Husna. Nanti ada pelajaran sendiri. Berarti harus mengundang lagi Bapak Ibu. Tapi kalau mengundang lagi apa Syaukat tidak cukup 1 bulan sekali Pak. Pasti lupa nanti Pak. Seminggu 2 kali mestinya ya. Baik. Innana sami'na. Ya Allah, kami sungguh benar-benar telah mendengar. Ini pengakuan ya Pak ya. Munadian, seruan orang yang menyeru. Munadi itu ya Rasulullah. Munadi itu ya ulama-ulama yang menyampaikan Al-Quran ini. Yunadi lil iman, yang menyeru kepada keimanan. Ya Allah, sungguh saya telah mendengar orang yang menyeru dalam keimanan. Bahkan disebutkan konten seruannya itu an aminu bi rabbikum fa amanna. Hai kamu, berimanlah kepada Tuhan kalian. Itu bentuk seruan. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, pernah mendengar seruan beriman dan bertakwa ini kapan? Ya setiap Jumatan Pak. Setiap Jumatan kita itu mendengar seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu kan seruan iman. Berarti kita ini benar-benar telah menyaksikan, ya Allah saya memang telah diseru. Saya mendengar seruan itu. Khotib itu Bapak Ibu, kalau tidak ada seruan iman, batal khutbahnya. Kalau tidak ada seruan takwa, batal khutbahnya. Jadi seruan iman dan takwa bagi khotib itu menjadi arkan atau ruknun min arkanil khutbah. Dia rukun dari rukun khutbah. Enggak baca itu, batal khutbahnya. Tapi jamaahnya aman Pak, yang nanggung batalnya khotib. Gitu. Makanya ada persyaratan khotib itu tidak boleh pelupa. Imam itu tidak boleh pelupa Pak. Karena urusannya semua adalah hafalan. Yang disampaikan itu ayat dan harus hafal. Yang disampaikan hadis harus hafal. Kalau dia ngimami juga pakai ayat harus hafal. Bayangkan kalau ada khotib itu pikun Pak. Imamnya lalian, balik dihilang ngilingno ae. Kak mari-mari salat itu Pak ngilingno, imami terus. Ya Allah, sungguh kami telah mendengar seruan orang yang menyeru agar kami beriman kepadamu. Fa'amanna, dan kami sudah beriman. Jadi mengaku saya sudah mendengar seruan iman dan saya beriman. Ada 3 kontennya Pak. Saya mendengar seruan iman, untuk diajak beriman, dan saya beriman. Fa'amanna. Jadi nanti kalau dihisab di hari kiamat itu ditanya Pak, apakah kamu telah mendengar seruannya? Sudah ya Allah, sami'na. Yang menyeru siapa? Munadian. Seruannya apa? An aminu bi rabbikum. Jawabanmu apa? Amanna. Jadi ada 3 konten. Saya mendengar seruan menyeru dalam keimanan dan saya beriman. Kan nanti ada orang yang masuk neraka itu kan ditanya sama Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Surat Az-Zumar. Orang-orang kafir itu digiring secara berombongan ke neraka. Hatta idza ja'uha. Sampailah mereka itu di depan pintu neraka. Wa futihat abwabuha. Terbukalah pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Dan penjaga neraka itu tanya sama mereka. Alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah dulu pernah ada datang kepada kalian utusanku, yatsluna alaikum, yang membacakan kepadamu ayat-ayatku, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan tentang kejadian hari ini. Apa kata mereka? Dulu memang belum ada rasul datang kepadamu. Mereka bilang, bala, telah datang rasul kepada kami. Nah, kenapa enggak mengikuti? Ya karena kami enggak tahu ya Allah, kalau rasul itu menyeru dalam kebenaran. Nah,
Doa tadi Bapak Ibu itu jawaban atas apa yang telah terjadi pada orang-orang kafir. Nah, orang-orang mukmin ini jawabannya, Pak. Dulu pernah ada orang yang menyuruh kepadamu, pernah ya Allah. Seruannya apa? Agar kami beriman kepadamu. Jawabanmu, aku beriman. Jadi doa ini menjawab tentang bagaimana orang-orang kafir yang ditanya, ternyata sudah ada datang seruan kepadanya tapi dia tidak ikut. Ini namanya apa? Ta'kidut tauhid namanya. Menguatkan tauhid. Padahal kan sudah dalam hati sudah tahu kalau saya beriman ya Allah, tapi ucapkan saya beriman. Makanya orang beriman itu gak cukup di dalam hati, Pak, harus ngomong. Kamu beriman ya? Naam, ana beriman. Amanah. Jangan begini, Pak, kamu beriman. Urusan iman itu urusan bersama Tuhan. Kamu gak usah ngurus. Kenapa sih kita hanya menjawab saja? Kamu Islam, saya Muslim. Kamu mukmin, saya mukmin. Kamu Islam, urusanku lah. Kamu iman, urusanku lah. Betul, itu urusan kita, Pak. Tapi iman itu harus diungkapkan. Iqrar bil lisan itu bagian dari persyaratan keimanan. Sama kayak suami istri itu loh, Pak. Istrinya tanya sama suaminya, Papa ini sayang nggak sama Mama? Kan biasanya ibu-ibu itu begitu, Pak. Selalu tanya. Biasanya wis duwe putu ngono iku, Pak. Terus awake tambah lemu ngono iku biasa takut terus nang sing lanang itu. Merasa, Pak, Papa ini sayang nggak sama Mama? Ya sayang lah, Ma. Tapi kok Papa nggak pernah ngomong? Kan nggak harus diomong, Ma. Papa itu sayang itu di hati, nggak boleh begitu, Pak. Ya diomong dong supaya istrinya tahu, nggak salah paham. Karena istrinya itu bukan malaikat yang mengerti isi hatinya, Pak. Lah ini pada malaikat ya pengajian ngeten, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu karena sama-sama sudah paham, maka saya akan diam, nggak ngomong. Udah ngono, Pak. Jadi ceramah teh bidek kayak. Nah, biasanya istri-istri kalau sering bertanya masalah hati, itu berarti istri ini sudah mulai curiga kepada bapak-bapak. Ini tip kepada bapak-bapak. Saya buka rahasia ini. Mumpung nggak ada ibu-ibu. Ada ya, nggak jadi. Kalau papa itu suka perempuan yang gemuk apa yang langsing, wah itu pasti ada. Nah sampean nanti kalau jawab dilematis, Pak. Jawab gemuk, dia emosi. Jawab langsing, emosi juga. Makanya kalau sudah begitu, sampaikan kepada istri, maaf Ma, Papa ada acara mendadak ini. Usah jawab, Pak. Jawab gemuk salah. Jawab kurus juga salah. Makanya ada rumus dalam rumah tangga itu. Suami benar tambah istri benar sama dengan istri benar. Suami benar tambah istri salah sama dengan istri benar. Suami salah, istrinya benar sama dengan istri benar. Suami salah tambah istri benar, tetap jawabannya istri benar. Sedikit curhat ya Pak ini, Pak. Sudah. Terus yang kedua sekarang, permintaan yang kedua. Rabbana faghfir lana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Bapak Ibu, ada namanya Balaghatul Quran. Balaghatul Quran itu ada sentuhan sastra Quran. Ada Rabbana faghfir lana, ada Rabbana ighfir lana. Kenapa pakai fa Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu Rabbana ighfir lana, ya kan? Artinya apa itu? Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ini ada kata-kata Rabbana faghfir lana. Pakai fa. Maka ampunilah kami. Ada makanya. Memang sekilas ini artinya sama Bapak Ibu. Tapi kalau sama tidak mungkin Allah kasih fa di situ. Maka artinya. Maksudnya apa? Doa ini kompensasi. Kompensasi itu apa? Karena saya sudah beriman ya Allah. Karena saya sudah mendengar seruan untuk beriman ya Allah. Maka ampuni dosa. Itu kompensasi. Itu sama dengan begini Pak. Kita sudah bantu kawan kita Pak. Kita bantu kawan kita.
Terus kemudian setelah itu kan kita butuh sesuatu sama kawan kita, tapi kompensasinya kita bantu dia dulu, bantu macam-macam. Setelah itu kita ngomong ke dia, Mas, aku sudah bantu kamu. Nah saatnya sekarang tolong sampean bantu aku. Itu kompensasi doa. Dan tidak ada semua amal soleh yang kita lakukan kecuali itu bahagian dari kompensasi doa. Makanya saya selalu mengatakan, Bapak Ibu jangan pernah berdoa kecuali diawali dengan amal dulu. Faghfir lana. Habis sholat, doa. Habis tilawah Quran, doa. Habis sedekah, doa. Nanti setelah kita ngaji selesai taklim ini, doa. Habis ngasih nafkah, belanja ke istri, doa. Makanya ada fa di situ. Sehingga urusan ampunan ini ada dua, Bapak Ibu. Ada mohon ampun kepada Allah tanpa kompensasi, ada yang dengan kompensasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah firman Allah itu dijelaskan tentang sifat-sifat kemuliaan Nabi. Apa sifat kemuliaan Nabi? Nabi itu suka memaafkan, Nabi itu suka mengampuni. Dan kalimat itu disampaikan dua-duanya dalam Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau bukan karena sifat lemah lembutmu Muhammad, maka tidak ada orang yang ikut dengan kamu. Kalau kamu kasar kepada mereka, niscaya mereka akan berpaling darimu. Maka ampuni mereka, maafkan mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Loh, kenapa memaafkan dan mengampuni itu dibedakan, Bapak Ibu? Ya memang berbeda. Bedanya apa? Kalau orang memaafkan itu nunggu dia minta maaf dulu. Orang salah minta maaf ke kita, kita maafkan. Tapi mengampuni itu dia salah kepada kita. Belum dia minta maaf ke kita maafkan. Itu. Kira-kira berat mana, Pak? Dua-duanya berat kayaknya. Dan itu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seyogianya harus disifati oleh umatnya. Tidak hanya memaafkan, tapi mengampuni. Enten Pak, buatan tiang ketintang, tiang daerah Pulau Priko, daerah Citralen Priko. Tapi sing pucuk mriko nggih. Pokoke Mas, dek ini gak njaluk sepuro aku Mas, gak kira tak sepuro. Itu namanya memberikan maaf dengan kompensasi. Ya. Memberikan maaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pokoknya gak teko nang aku ojo kira dek tak sepuro dosane. Maka dia bisa memaafkan tapi tidak bisa mengampuni. Dan Allah itu dua-duanya, Pak. Allah memaafkan kita dan mengampuni kita. Makanya ada pertaubatan itu yang tidak perlu saya taubat ya Allah, tidak perlu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, cara wudunya diperbaiki saat dia membasuh wajah dengan air itu Pak, dan kemudian ada tetesan-tetesannya, maka setiap tetesan yang jatuh itu pengampunan dosa-dosa wajahnya. Ketika dia membasuh tangannya dengan air dan airnya menetes, maka setiap tetesan itu akan mengampuni dosa-dosa yang dibuat oleh tangan. Kaki juga demikian, disiram kakinya. Setiap kali menetes, jatuh, maka setiap tetesan itu terampuni dosanya. Pernah kita ngomong, ya Allah saya bertaubat, dan wudhu yang bagus, air menetes, diampuni dosa-dosa kita. Jadi taubat tanpa harus mengucapkan, aku minta ampun. Makanya kalau wudhu jangan diusap, biarkan kering saja. Dan ada hadis yang melanjutkan itu dari siapa? Abu Hurairah, riwayat Muslim, bahwa siapa yang menyempurnakan wudhunya, kemudian setelah wudhu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini teks hadis yang pertama. Ada yang kedua dilanjutkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabal jannati samaniyah. Maka dibukakan kepadanya 8 pintu surga dan dia berhak masuk lewat pintu manapun. Allah. Hanya karena wudhu saja Bapak Ibu, dosanya terampuni. 8 pintu surga. Wis. Kadek setunggal Pak, 8 sampean milih.
lewat gang siji, gang loro, terakhir lewat gang buntu. Silakan masuk lewat pintu manapun. Masya Allah. Senang ya Mas ya? Dengar ini senang ya? Senang. Makanya anak-anak ini senang. Ngaji itu seharusnya yang menyenangkan Bapak Ibu ya. Ustadz ya senang, jamaah senang. Takmire melok senang. Sing gak seneng itu ditenteni ustaz gak teko bisa. Waduh, sorry. Faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami, matikan kami bersama orang-orang yang baik. Bapak Ibu, jadi ada ampuni dosaku dan hapuskan kesalahanku. Ini apa maksudnya Pak? Ada ampuni dosaku dan hapuskan kesalahanku. Karena kalau seperti ini kaitannya dengan kesadaran. Ada sebagian orang itu yang sadar pernah berdosa, minta ampun. Ada kita itu saking banyaknya dosa atau saking halusnya dosa sampai lupa minta ampun. Lupa kalau kita punya dosa. Maka dua-duanya diucapkan. Ampuni dosaku, hapuskan kesalahanku. Ampuni dosaku yang aku ingat ya Allah, yang aku sadar ya Allah. Dan hapuskan kesalahanku yang tidak aku sadari, yang tidak aku ingat. Bapak Ibu, mohon maaf, mau tanya, sekedar tanya aja. Kira-kira selama ini kita pernah berdosa? Pernah. Mungkin sering. Bahkan rutin mungkin, Pak. Atau mungkin lebih dari rutin, istiqomah. Pertanyaan saya, kira-kira dari dosa yang kita lakukan itu banyak yang kita sadari atau yang tidak kita sadari? 50-50 ya Pak. Dua-duanya Pak. Makanya kalau saya berdoa di kantor, misalkan diundang teman-teman kantor yang mereka nggak ngerti bahasa Arab, Pak, ini saya terjemahkan, ini bagus sekali. Ya Allah, ampuni dosaku, yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja, yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Nek wong kantoran dikai bahasa Arab tok ngono ya gak paham Bapak Ibu. Jangankan orang kantoran, wong masjidan itu gak paham bahasa Arab kabeh. Biasanya saya sampaikan ini, saya awali dengan doa memuji Allah. Apa pujian yang pantas kita sanjungkan kepada Allah agar kita diampuni? Ya sifat-sifat dalam Asmaul Husna itu Pak. Apa? Ya Ghaffar, wahai pengampun. Ya Ghafur, wahai pengampun. Ya Tawwab, ya Afu, wahai pemaaf. Jadi sifat-sifat Asmaul Husna itu melekat dalam doa-doa kita. Wahai yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha memberi taubat, ampuni dosaku ya Allah. Yang aku sengaja, yang tidak aku sengaja, yang aku sadari, yang tidak aku sadari. Itu kalau doa sendiri Bapak Ibu, atau pakai muhasabah, itu doanya didetilkan Pak. Ya Allah, aku dulu waktu muda itu pernah meninggalkan sholat. Itu biasanya kalau saya muhasabah di umroh gitu, ada umroh muhasabah itu doanya disebutkan dosa-dosanya Pak. Tapi yang umum-umum saja, sing konkret jangan, izin loh. Ya Allah, dulu aku pernah remaja meninggalkan sholat. Ya Allah, dulu aku pernah mengambil hak orang. Ya Allah, dulu aku pernah memarahi ibu. Wah, itu jamaahnya mesti nangis itu Pak. Ternyata ustadznya sampai jamaahnya podo penyakitnya. Ya Allah, dulu aku pernah macam-macam Pak. Apalagi nggak bojo, dongone sampingnya anak bojo ini. Ya Allah, dulu saya pernah menempeleng istri saya ya Allah. Sing ditempeleng sebelah ya Pak. Sing sebelah mesem. Ya ngono aku nono. Gaya-gaya masing itu. Nah, saya itu kalau doa dari Quran dan dari hadis itu saya baca dulu teks doanya yang asli, baru terjemahannya. Tapi kalau doa secara umum itu baru bahasa Indonesianya. Dan Bapak Ibu tidak perlu merubah teks ya Bu, Pak, walaupun itu ada saya. Misalkan contoh, nanti saya kasih caranya bagaimana. Contoh bagaimana? Rabbi habli minas solihin. Itu artinya apa? Ya Allah, anugerahkan kepadaku
anak-anak yang soleh, turunan yang soleh. Padahal kita itu mimpin doa. Loh ini diamini sama orang kok doanya anakku, kan bukan anak kami. Kalau kita mau rubah, Rabbana hablana minas salihin, tapi otomatis kita merubah teks Al-Quran. Nah, ulama-ulama kita mengajarkan seperti ini Bapak Ibu. Contoh, minta anak soleh tapi pinjam teksnya Al-Quran. Bahasa saya, ya Allah, anugerahkan kepada kami semua yang hadir ini keturunan-keturunan yang soleh. Karena janjimu di Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Baru Rabbi hablinya bihaqqi kaulika, dengan kebenaran firmanmu, Rabbi habli minas solihin. Jadi doa Al-Quran itu ya secara langsung boleh, secara tidak langsung boleh. Sekarang begini, ada yang tanya kepada saya begini Pak, Ustaz, kalau saya menempati rumah baru, apa doanya? Sesuai dengan Quran atau Sunnah? Itu doanya Nabi Nuh Bapak Ibu. Persis. Apa? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku tempat tinggal yang barokah, dan engkau sebaik-baik yang menurunkan barokah. Padahal saya mendoakan orang lain Pak, ya kan? Lah kalau saya baca itu pakai anzilni, ya saya mendoakan diri saya dong. Oh saya diminta berdoa, kok saya mendoakan diri saya? Akhirnya saya mix, saya campur. Ya Allah, jadikan rumah kawan saya ini, rumah ini menjadi rumah yang berkah. Karena janji doa dalam Quran, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tanpa merubah sedikit pun teksnya. Itu namanya doa Al-Quran. Terus yang ketiga, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Allah menyebut orang yang baik di Quran itu banyak Bapak Ibu. Yang paling populer apa? Soleh. Orang soleh. Tapi jarang orang menyebut orang abror, itu jarang. Semoga kita semuanya orang-orang yang jadi orang-orang yang soleh, solihah. Jarang kita doa, semoga kita semua jadi orang abror. Ya, asing Bapak Ibu. Kenapa kok tidak? Watawaffana ma'as solihin gitu Pak. Kok ma'al abror ini? Bagaimana ini? Memang ada beberapa penafsiran al-abror ini. Jadi orang itu Pak, orang soleh ini kan orang yang mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah yang kaitannya itu langsung kepada Allah. Tapi kalau abror ini itu kaitannya dengan sesama manusia. Pernah dengar kata-kata ini Pak? Birrul walidain, pernah ya? Birrul walidain. Bir itu dari kata abror. Bir itu mufrad, abror itu jamak. Apa artinya birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Jadi ada urusan kepada orang tua. Kalau istri kepada suami, kalau pemimpin kepada rakyat. Jadi abror itu kebaikan yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada Allah, tapi kepada sesama manusia. Kira-kira seperti itu. Kemudian Rabbana ma wa'adtana, Rabbana wa'atina. Ya Allah, berikanlah kepada kami ma wa'adtana, apa-apa yang engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, atas utusan-utusanmu, atas Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ada doa itu yang praktis Pak, ya, mungkin bisa dicoba. Begini doanya, ya Allah, berikan aku kenikmatan sebagaimana engkau berikan kepada Nabi dan Rasul. Berikan aku kekuatan iman sebagaimana kekuatan iman yang kau berikan kepada Nabi dan Rasul. Berikan aku rizki sebagaimana yang kau berikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi apa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul itu diberikan kepada kita. Itu begitu kira-kira. Bapak Ibu, kalau doa salat duha itu apa terakhirnya? Apa itu? Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamal jamal. Terus sampai terakhir atina. Ya Allah, limpahkan kepadaku ma'ataita, sebagaimana aku limpahkan ibadikas sholihin, hamba-hambamu yang soleh.
Pokoknya ya Allah, aku minta sesuatu yang pernah diminta oleh nabimu. Beres menaik. Kalau saya sebut satu-satu ya Allah, panjang ya Allah. Itu begitu Pak. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, aku minta kepadamu sesuatu yang pernah kau janjikan kepada Rasulmu. Ya banyak Pak yang dijanjikan Allah ke Rasulnya. Hidup bahagia, sabar, ikhlas, tawakal, gak mangkelan. Oh, gak mangkelan itu Pak. Difitnah ya sabar, dicemooh istri ya sabar. Bapak-bapak ini ngomong bujung mesti mesem. Koyok-koyok bodong sampai aku. Ya Allah yang pernah kau berikan kepada nabimu, aku minta itu ya Allah. Itu Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Wala tuhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan aku ya Allah di hari kiamat. Bapak Ibu, kan berkali-kali Quran mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah hari kemuliaan. Hari kiamat itu hari kehinaan. Hari kemuliaan bagi siapa? Ya bagi mereka masuk surga, Pak. Kehinaan yang masuk neraka. Jadi neraka itu di samping penyiksaan ya penghinaan juga, Pak. Ada orang itu dihinakan. Bapak Ibu, kalau di dunia ini ada orang masuk penjara, apakah dengan serta-merta orang masuk penjara itu hina? Enggak mesti, Pak. Ada masuk penjara mulia itu ada. Buya Hamka itu menyelesaikan tafsir Al-Azhar beliau itu dalam penjara. Dan ketika beliau keluar dari penjara, ya tetap mulia, tetap menjadi guru, tetap menjadi ulama besar. Nabi Yusuf alaihissalam pernah difitnah dari penjara. Tapi ada sebagian orang ditangkap di penjara, hina juga ada. Karena kriminal. Terus gak usah ngomong, kok aku dipancing-pancing sinten Ustaz? Ya ibu. Bapak Ibu, kita minta ke Allah, ya Allah jangan hinakan aku di hari kiamat. Kalau saya ada aib, ya Allah hapuskan sebelum saya mati. Sehingga saat nanti menghadap kepadamu, di depan semua makhlukmu, aku tidak hina. Tidak kuat menanggung malu ya. Karena nanti ada masa di hari kiamat itu Bapak Ibu, di mana yang sering menghina bakal dihina. Yang sekarang aib-aib kita ditutup sama Allah, nanti dibuka sama Allah semua. Dan orang-orang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah itu akan dibuka semua keburukannya, dihinakan di depan orang banyak. Kita mohon ke Allah itu. Wala tukhzina yaumil qiyam innaka la tukhliful mi'ad. Bapak Ibu, ternyata doa ini adalah doa orang-orang yang disebut ulul albab. Doa orang cerdas. Makanya ayat sebelumnya 190, 191, 192 itu berbicara tentang ulul albab. Siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu mereka yang selalu zikir kepada Allah di waktu dia berdiri, duduk, berbaring, dan ketika dia memandang kebesaran Allah, selalu ada dalam hatinya dan dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan kalimat ulul albab itu kalimat pujian Allah. Selain pujian kepada Nabi dan Rasul yang disandangkan kepada kita itu dengan kata-kata fa'tabiru ya ulul albab. Hei orang-orang yang menggunakan akalnya. Salah satu ciri ulul albab itu adalah berdoa dengan konten yang dicantumkan di 163 dan 194 dari surah Ali Imran. Ini Bapak Ibu keterangan hari ini, mudah-mudahan manfaat. Edisi doa Quran yang nomor 8. Saya mungkin masih mengingat Pak, edisi yang pertama itu ihdinas siratal mustaqim ya. Itu doanya di Fatihah. Terus ada edisi yang kedua itu Rabbi ja'al hadza baladan aminan, minta negeri yang aman, yang berkah, doanya Nabi Ibrahim. Terus enggak salah tiga itu doa haji sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya doa Nabi Daud minta kesabaran, Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kelima doa di dalam akhir surat Al-Baqarah, doa namanya doa mantap itu Pak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu, dan seterusnya.
Terus surat Ali Imran supaya minta tidak dipalingkan setelah dapat hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Terus kemarin doa supaya naik derajat dan mudahnya urutan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan sekarang ini Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman sampai terakhir. Ada yang bertanya, Ustaz Gus Zaki kok hafal? Nggih kula hafalaken, Pak. Oh jenenge ceramah suka apa? Ya enggak mungkin saya punya ilmu laduni itu siapa saya ya. Kalau enggak dihafal ya ada waktu khusus untuk menghafal. Ini kulaan saya waktu di pondok dulu, Pak. Jadi menghafalnya enggak sekarang. Dulu seusia anak-anak kita ini. Ini kan usia emas untuk menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu. Kalau seperti kita yang sudah sepuh ini usia perak, Pak. Kadang-kadang enggak perak tapi perunggu. Kadang-kadang besi tua juga ada. Makanya susah. Nah, kalau yang susah-susah itu konsepnya gampang. Maka harus istiqomah. Hadir di masjid harus istiqomah. Kalau enggak istiqomah ya enggak bisa, Bapak. Kalau anak-anak ini mudah menghafal, susah lupa. Kalau kita susah menghafal, mudah lupa. Ya. Karena sudah terkontaminasi dengan berbagai macam virus-virus yang ada dalam pikiran ini yang seharusnya harus dikeluarkan dari memori otak kita. Makanya kalau saya itu menyimpan data Bapak Ibu, ketika ini sudah penuh Pak, tidak masuk. Maaf, memori Anda penuh, keluarkan yang nggak perlu dulu, baru masuk lagi. Jadi tugas kita ini yang sudah sepuh dan pensiun, nah memori-memori yang tidak perlu, yang lalu-lalu itu Pak, dikeluarkan semua, baru diganti dengan memori yang baru. Insya Allah tidak ada kata susah kalau kita punya tekad yang kuat untuk berhijrah. Baik Bapak Ibu, ada 5 menit mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Monggo. Silahkan. Anak-anak juga boleh bertanya. Cukup. Nah, apa mul? Ya. Itu kebiasaan ulama-ulama as-salafus saleh itu begitu, Pak. Jadi mereka ini hanya menyebut sifat Allah tanpa memohon. Itu bagus Bapak Ibu. Kan saya mengatakan bahwa di dalam Asmaul Husna yang 99 itu mengcover semua kebutuhan kita. Maka dulu itu tidak banyak orang meminta, hanya memuji. Karena mereka tahu di dalam pujian kepada Allah itu ada memintanya. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Itu kan artinya yang maha pengampun, yang maha pengampun. Itu artinya ampuni aku ya Allah. Tapi orang-orang dulu nggak banyak ngomong. Ya Ghaffar, ya Ghaffar. Rodak. Kalau misalnya minta kekuatan ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin. Saya melihat Bapak Ibu, doanya ulama-ulama dulu itu. Apalagi ulama-ulama sufi ya. Sufi itu ulama-ulama yang kedalaman ilmu hakikatnya luar biasa. Itu hanya memuji Allah terus, memuji Allah. Kan ada doa itu memuji Pak satu. Ada meminta. Ada mendikte. Ada yang memaksa. Nah ini saya tidak tahu ini jamaah Baitul Haq yang mana ini, yang memuji ya, meminta, mendikte atau memaksa. Kalau memuji, ya cukup dia mengucapkan sifat Allah saja, sesuai kebutuhan. Misalnya dia mau mencalonkan anggota dewan misalkan, mencalonkan jadi ini jadi itu, cukup dia mengatakan ya Malikal Mulk, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Itu yang punya kerajaan ya Allah, yang punya kedudukan cukup. Termasuk kemarin itu Pak, ya Malikal Mulki tu'til mulka, itu kan sama. Kalau kita supaya maaf Pak, punya anak, punya istri, punya sahabat kok ati ini kaku, wangil tuturani, ya diwirid ya Latif, ya Latif, ya Latif, sudah itu aja dibaca. Itu namanya memuji. Tapi di dalam konten pujian itu ada permintaan kepada Allah sesungguhnya. Terus kedua meminta. Kalau meminta ini standar Pak.
minta anak soleh, minta keluarga sakinah, itu standar. Ada lagi yang mendikte, Pak. Allah didikte semua. Jualan tanah itu, ya Allah, saya ini mau jualan tanah ya. Ukuran 2 hektar. Lokasi di daerah Surabaya Timur dekat mangrove ya. Mohon ya Allah supaya tanah saya cepat laku. Kalau bisa harganya ya jangan turun-turun terlalu parah ya Allah. Kemarin sudah ada yang nawar ya Allah, tapi ya nggak saya kasih. Gimana nawarnya terlalu rendah? Itu kalau ada malaikat, malaikatnya senyum loh Pak. Mbok pikir aku iki makelar ta ya? Gitu kira-kira. Ada yang memaksa Pak. Ya Allah pokoknya saya harus ini. Pokoknya sembuh. Tapi sebenarnya itu semuanya nggak salah, nggak dosa. Terkadang kita harus memuji kepada Allah tanpa meminta. Terkadang kita meminta. Terkadang kita harus sedikit agak mendikte. Dan kadang-kadang sedikit memaksa. Itu pernah Pak, nanti saya kapan-kapan cerita panjang. Banyak dulu yang memaksa. Salah satunya adalah ulama besar Ar-Razi itu, dia pernah berdoa. Gara-gara istrinya itu mau murtad dari Islam. Sebab suaminya ini miskin. Kata istrinya, kalau bahasa Surabayanya, Pak, pokoknya kalau Bapak tetap melarat koyong ini, aku balik murtad mana agama yang lama, agama Majusi itu. Karena agama lama dia kaya Pak, masuk Islam, kiri. Itu Pak langsung doa, ya Allah tolong kayakan aku. Kalau tidak kaya, istriku murtad. Tolong ya Allah, pokoknya itu soge. Jadi memang ada momen yang memaksa dia harus memaksa Allah. Bahkan terakhir dia mengatakan begini loh Pak, saking terdesaknya dia berdoa, ya Allah kalau saya besok tidak kaya, saya akan cari Tuhan lain. Saya cari Tuhan lain, gitu. Pengeran diancam Pak. Dia running. Tapi itu dalam keadaan terdesak ya, terdesak. Dan manusia itu pasti akan dihadapkan dalam situasi yang dia harus memaksa Allah untuk menuruti kemauannya. Harus. Jadi 4 konten tadi nggak salah Pak. Cuma terkadang kita harus memuji, harus meminta. Kita harus mendikte juga. Cuman ya jangan sampai orang lain tahu lah kalau mendikte itu kan nggak enak. Gue nek wong liya ro jare wala anak masalah akeh gitu. Makanya kalau doa sendirian sebaiknya nggak usah bersuara, cukup bahasa hati saja. Minimal orang nggak ngerti masalah gini lah Pak. Jadi kalau ada orang di Baitul Haq ini berdoa, terus adik tangannya dukur, sirai kodek-kodek ini Pak, jelas akeh masalah ini. Dan tempat yang paling mustajab di Surabaya dan sekitarnya ya masjid ini Bapak. Jaminan tempat yang mustajab itu satu-satunya selain Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa ya hanya masjid ini. Karena dijaminkan Allah. Ini rumah Allah dan auranya pasti positif. Karena sudah berapa tangan yang bertakbir di sini, berapa kepala yang sujud di sini. Satu kali saja tempat dipakai sholat itu auranya sudah muncul. Apalagi ini ribuan Pak. Coba mulai berdiri di sini berapa yang sujud di sini, yang jamaah di sini, yang baca Quran di sini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.